Pemirsa, how you doing? David Burke, Director TV One dan Chairman One Pride. Di sini with my brother Francino Tirta, CEO One Pride dan Sekretaris Umum untuk KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Ya, teman-teman semua yang cinta mixed martial arts di Indonesia, we're back ya. Kita mau bahas dan kasih analisa dikit tentang Fight Night 37. Tapi teman-teman semua tahu, yang terakhir di Februari kita ada yang Fight Night 36 yang luar biasa. Hampir 3.500 orang yang datang ke GBK Senayan. Tetapi setelah itu ada COVID-19, pandemic corona. Dari situ teman-teman kita harus ikut good corporate governance. Lihat kita sekarang Jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Francino situ, aku di sini. Padahal kita sama-sama sehat. Sama-sama sehat, tapi masih jaga jarak kan. Francino, gimana untuk progres kita? Oke, jadi mungkin saya mau memberitahu dulu kenapa kita mau melakukan ini gitu. Kita mau melakukan ini karena memang sejak bulan Februari kita nggak ada event. Artinya para fighter-fighter nggak ada income juga. Bener. Nggak ada income juga. Gym pada tutup. Fighter nggak ada income, manager juga nggak mendapatkan pelatih. Semua, the whole business of MMA shuts down because of this. Jadi ada kerinduan, ada kebutuhan dari para fighter untuk, ayo kita mau mendapatkan income lagi, kita mau menggerakkan industri ini. Itulah kenapa kita mau melakukan 37 ini di bulan September. Benar. Dan itu jadi the first MMA fight di Indonesia setelah pandemik ini mulai kan, ya? Itu komitmen kita ya, untuk industri ini. Untuk meningkatkan industri ini. Keep it going ya, kita nggak stop ya. Dan insya Allah semua lancar untuk kita. Tapi yang pertama sebelum kita lihat analisanya, kita mau kasih tahu ke teman-teman semua apa protokol yang kita harus ikut untuk bantu dan kita mau jamin kalau bisa safety sama kesehatan untuk semua fighter-fighter kita. Karena yang penting untuk kita is our fighters. That's it. So, tolong kita cek alamat pertama, my friend. Mungkin Francino bisa bantu saya. So, pertama tentunya kita dalam menyusun fight card, kita memilih fighter-fighter yang siap untuk bertanding di bulan September ini. Kita arahkan mereka, fighter-fighter itu dalam mempersiapkan pertandingan, mereka sebenarnya sudah mengkarantinakan diri. Kita himbau mereka untuk kalian berlatih bersama teman-teman yang sehat saja. Jaga diri dengan yang lain. Di H-14, semua petarung, pelatihnya, dan nanti perangkat-perangkat pertandingan akan dilakukan rapid test di H-14. Itu 14 hari sebelumnya, teman-teman. 2 minggu sebelumnya kita sudah rapid test. Bukan fighternya aja, di TV One aja, semua kru, kameraman, semua orang yang dalam namanya ring 1, semuanya H-14 sudah ada rapid test. Itu yang pertama. Kedua, setelah mereka lolos H-4, mereka akan kita karantina. Kita bawa mereka di satu hotel, di karantina. Di situ mereka akan dilakukan PCR, swab test. Itu yang swab itu, teman-teman, yang nggak enak itu. Yang nggak mungkin salah. Dan nggak mungkin salah, itu yang paling akurat untuk tesnya. Bener. Mereka di situ harus lolos lagi. Semua petarung, pendamping, dan perangkatnya H-4 itu kita karantina, kita swab test, jadi benar-benar mereka sudah bebas dari COVID. Benar. Teman-teman, 120 orang. Kita rapid H-14, 120 orang kita PCR swab test di H-4 sebelum. Dan waktu kita mulai dalam Fight Night 37 ini, tempat itu juga di lockdown. Kita sudah masuk, kita nggak bisa keluar masuk, dan kita juga steril tempatnya untuk fighter-fighter kita sama semua kru TV One. Corner, pendampingnya juga kita harus jaga semua. Dan protokol ini sudah kita mengikuti arahan dari gugus COVID bahwa dengan protokol ini gugus COVID pemerintah yakin ini aman untuk dilakukan event ini. Ada lagi? Ini bos. Setiap kali fight setiap kali fight, begitu fighter masuk arena, selesai tanding kita akan steril arena itu. Ring 1 akan kita steril. Jadi benar-benar kita meminimalisir kemungkinan terjadinya
penyebaran virus ini. Transmisi, ya. Ya. Setiap 3 jam, the whole studio akan kita semprot disinfektan. Jadi ekstra banget. Mudah-mudahan enggak ada efek negatif ya ke fighter-fighternya karena efek pastinya enggak. Disinfektan semua. Karena mereka selama di studio akan selalu pakai masker, face shield. Hanya akan lepas pada saat mereka fight. Benar. Dan itu juga nomor 4 ya. Semua kru yang dalam studio pakai masker atau face shield. Termasuk kalau wasitnya kan? Wasit, juri, kameramen, semuanya. Yang tidak pakai masker atau face shield itu fighternya. Ya. Kalau dia pakai face, itu dia nggak bisa tanding, nggak bisa nafas. So, betul. Dua-duanya karena kita sudah PCR, dia boleh. Betul sekali. Begitu juga setelah selesai fight. Biasanya fighter selesai fight mungkin masih berada di lingkaran untuk menonton atau mungkin untuk istirahat. Kali ini enggak. Selesai fight, fighter dan corner kita kembalikan ke hotel. Benar. Dan seperti sekarang teman-teman, jaga jarak. Ya, semua kru yang di situ kita lihat nanti ada wasitnya atau judgesnya, semuanya kita ada space, ada jaga jaraknya karena kita mau ikut protokol yang benar untuk protect semua orang yang di situ. Ya, dalam satu studio kita tidak ada penonton. Enggak ada. Tidak ada penonton. No. Dalam satu studio maksimal hanya 50 orang. Benar. Fighter, kru tidak lebih dari 50. Iya. Dan itu semua jaga jarak semua. Iya. Kita sudah tes 120 orang, tetapi waktu kita lagi action not more than 50 ya. Ya, betul sekali. Ya, okay. Teman-teman, itu yang protokol yang basic untuk kita, untuk Fight Night 37. Karena kami dari TV1, kami dari One Pride MMA, responsibility perjanjian kita untuk jaga-jaga fighter-fighter kami dan brand MMA. Itu yang penting. What's mixed martial arts, ya? Now, analisa. Oh, sebelum ini tadi kita sampaikan. Boleh silakan, Bos. Semua petarung melakukan tes PCR. Ini event-eventnya ya. Di situ mereka akan melakukan beberapa aksi. Namun beberapa aksi ini tidak akan kita lakukan bersamaan, satu persatu. Jadi biasanya kita ada technical meeting. Itu seluruh fighter dalam satu ruangan. Kali ini enggak. Kita lewat Zoom. One by one. Zoom. Lewat Zoom. Untuk technical meeting. Sesi foto biasanya ngantri. Kali ini enggak. Satu persatu kita panggil. Jadi nggak ada kerumunan, bener-bener nggak ada kerumunan. Gladi resik kita tiadakan. Bener-bener mereka bener-bener bersentuhan dengan itu pada saat fight aja. Karena harus pukul, harus bersentuhan juga. Weigh in biasanya kita kumpulkan, ada kameramen, ada penonton, ada supporternya juga. Ada supporternya, ada. Aduh. Kali ini nggak. Nah, kameramen, fighter. Cornerman aja lihat dari jauh. Ya. Dan berangkat ke venue juga bergantian karena dari 20 fight card biasanya kita bagi menjadi 3. Kali ini kita bagi jadi 4. Dan biasa kalau fightnya sudah selesai, fighter-fighternya semua kumpul biasa. Dan naik base kan? Sekarang kalau fightnya sudah selesai, udah tandingnya sudah stop, kita bawa fighter sama pendampingnya sendiri ke hotel. Dia nggak campur sama orang lain. Betul sekali. Ini costnya sudah naik loh. Naik berkali-kali lipat. Tapi it's okay. Ini namanya investment kami untuk mixed martial arts. Let's do it. Ayo. Okay. Wah. I can't wait for this. I know. Ayep, teman-teman semua. Ayep saya put in against Lam Hot Tambunan. Ya, saya masih nggak lepas ingatan saya pada saat Ayep merebut sabuk ini dari Hafid. Satu pukulan, boom, knockout. Itu salah satu knockout yang paling lama yang saya lihat. I'm telling you, crazy, power punches, dan setiap kali kita lihat Ayep tanding, it's exciting loh. Dia nggak ada kata menyerah, bahunya lepas. You know what he do? Yeah. Bahunya, you know what he do? Masukin lagi. Fight lagi. Dan dia punch it with one hand. Yes. Malah. Fight with one hand. Yeah. This guy is a real champion. Yeah, real champion, real warrior, real fighter. Yes. Lam Hot, a very dangerous striker. I know. Lebih tinggi, punya jangkauan. Reach. Ya. Reach is there. Nggak pernah di KO. Oh yeah.
So it's going to be a tough test for AF. KO Kane. Never been knocked out. Never been. He's a good striker. Yeah. The only loss is by submission. Submission. Kali ini dia akan bertarung dengan sesama striker. Voila. It's gonna be tough. Striking game, teman-teman. Yes. Next slide kita analisa fight. Okay. 2 wins, 1 loss. Last 3. Ya. Dia kalah oleh Wali Theo. A very good striker. Jadi yang benar-benar bisa menjadi ancaman buat seorang AF adalah seorang striker. Yang mana itu akan dibawa oleh Lamhot. Dan ini bisa jadi satu fight of the night, feeling saya. Karena it's gonna be crazy. Feeling saya ini akan menjadi KO. Tapi saya nggak tahu yang KO AF atau Lamhot. Yeah, it's gonna be mad. Yeah. Dan ada Lamhot, lihat track dia untuk last 3 fights. 3 wins. Yeah. On a high. He's on a winning streak. Winning streak. Dia ground and pound-nya sama Rizal, Deddy Kurniawan, Andri bagus. Dan dia very focused ya, latihannya bagus banget. Dia baru pindah gym. Dan saya lihat sekarang dia berada di Solo. Berada di Solo. Di sana dia terlihat sangat fokus. Kita bisa melihat improvementnya. Terlihat dia sangat improve untuk menjadi juaranya sangat tinggi sekali. Pada saat dia mengalahkan Rizal Michael Limbo, ini adalah salah satu contender yang paling top juga. Dia bisa kalahkan dengan ground and pound. Luar biasa. Luar biasa. Next kita ada the man from Surabaya, Mas Gunawan. We love this guy, man. He's so cool. This guy, semua contender sudah diratakan. Semuanya. Semua sudah diratakan. He's juara sejati. Iya. Dia sudah mendapatkan gelar sabuk abadi. I tell you. Sudah mengalahkan fighter internasional. Yeah. Aku pernah ketemu dia waktu kita di Surabaya untuk One Prix. He's a nice guy loh. Dan dia sampai Surabaya, dia ke tempatnya motorsport untuk ketemu sama kita, dan kita present dia ke crowdnya di situ yang nonton One Prix. Semua yang penonton motorsport itu sudah tahu di Surabaya, sudah tahu namanya Gunawan. Gunawan. Luar biasa. Dan itu efeknya Mas Gunawan ini ada untuk fight sportsnya di Surabaya. Everybody knows it. Dan dia is a real gentleman, humble. Tapi kalau dia sudah masuk arena One Pride itu, he's not a gentleman anymore. He's a killing machine, kan? He's a fighter extraordinaire. Tapi Billy, he can do it, man. He can do it. Gunawan mempunyai julukan Wong Fei Hung. Kita tahu Wong Fei Hung terkenal dengan tendangan tanpa bayangannya. Billy, tendangannya seperti tornado. Dia bisa melakukan tendangan berputar. Ini akan menjadi adu tendangan. Namanya dari tornado MMA. Itu karena tendangannya memang seperti angin tornado. Dia suka melakukan tendangan berputar, dan dia emang seorang taekwondoin yang mempunyai tendangan, menurut saya, lebih bagus dari Gunawan. Tendangannya. Wow. So, tapi hati-hati Wong Fei Hung. Tapi feeling saya, I think, kita lihat what's gonna happen on the night. Kita lihat track record the last 3 fights, of course, Gunawan win. Semua diratakan. Sunni, Edoa, Zainuddin, and yang Sunni itu decision, yes. Right? Unanimous decision. Yes. Tapi yang sebelumnya nggak sampai ronde 3. Dan ground and pound, rear naked choke, he's there. Dia punya skill. Feeling saya Gunawan punya all-round skill set dalam mixed martial arts. Saya perhatikan semenjak dia bergabung dengan Eagle Eyes ini, dia mempunyai ground skill yang makin berkembang, karena di awal karirnya dia adalah pure striker. Pure striker. Right. Tapi lihat, rear naked choke, ground and pound. Already there. Next, kita lihat Billy.
lost Brando, Lost. ya. Brando. Last fight-nya Brando Mamana. True. Ya, tapi Brando's a tough guy, kan. Brando, one of the best. former champion. Former champion, Former man. champion. Kalau if you beat Brando, then you are You're champion you're quality. champion quality, right? But he's up to a champion fight. He's up for champion fight now. Ya, Kita menjadwalkan Brando, kan? tapi mungkin selama pandemi atau apapun itu alasannya, dia tidak siap. Siapa yang siap? Billy. Selalu siap kapanpun. Selalu siap. Selalu siap ketemu sama Gunawan. Juara pun dilawan. Let's go. Ini juga bisa jadi satu fight karena kita punya belt, ya, 2 title fights untuk Fight Night 37 ini. And pemirsa, it's cool. You really have to believe this is MMA. One Pride is back. Next, kita lihat ini. Flyweight ranking. Winardi, you know more about Winardi, ya? Dia seorang karate, juara karate dari Lindu Aji. Kita tahu dari Lindu Aji di situ Lindu Aji, banyak striker hebat di situ, banyak juga juara-juara hebat di situ. Sudah 5 kali menang, 2 kali kalah, akan bertarung dengan Aditya Ginting. Yang juga basicnya adalah sebenarnya seorang striker. Dulunya berlatih bersama Theo, sekarang bergabung dengan Bali MMA. Dia di Bali MMA kan? Yes. Sekarang? Wow. Dia itu satu camp yang sebenarnya aku udah pernah ke situ berapa kali sama mempunyai level internasional. Level internasional, ya. Dia mungkin sekarang sparring atau training sama orang yang juara dunia, ya. Bisa jadi juara dunia. Tapi jangan salah. Ya. Bukan berarti dia berlatih di tempat internasional. Artinya yang berlatih di Indonesia kalah. Oh, no, absolutely not. Absolutely not. No. Jangan Tapi Bali berkedip. MMA juga di Indonesia kan, Mas? Betul juga. It's local. Kita lihat tracknya kan. Wah, win, loss, win. Oh, okay. He only lost to Rama. Iya, Rama. Rama's He's a champion. He's our champion. Iya. Gali Tornado, a tough striker. Tough striker. Di take down, di ground and pound. Habisin. Tapi kalau loss sama Rama, and itu straight armbar, itu look, okay, karena Rama namanya jiu-jitsu-nya is world class. Okay, so dia mengalahkan Suwardi melalui kuncian. So kalau ini yang orang yang bisa kalah Suwardi, so it's okay, right? We're good. Win, loss, win, still respectable, Mas Winardi, really respectable. Next we have our friend, the striker. Tapi Reda Kecok lost to Alfianda kan? Alfianda is a very good fighter also. Iya, tapi winnya semua, the last 2 wins he's had, itu semua dari striking. Yes, dia mempunyai pukulan keras. Ini orang kejam. Ini orang pukulannya sadis dan cepat. Cepat. Aku masih ingat, dia cepat banget. He's so fast. Yeah, and very powerful. Very powerful. So it's going to be a test for him because ini dia akan menaiki ranking apabila dia bisa mengalahkan Winardi. He's very close to contender. Yeah. You know? These guys are all on the way to the belt kan? Yeah. Semuanya lagi on the way ke title fight semua teman-teman. Betul sekali. Satu lagi, the last one of the night, man. Zainal Abidin. Ini yang namanya Agung Maulana. Kalau ada pilotnya pesawat, itu jam terbang. Teman-teman ini jam terbangnya di arena. Iya. They have been fighting for a long time. Yang saya menjadi catatan saya Agung Maulana. Dia tadinya kelas feather. Kelas welter. Sekarang dia turun ke light. Ada satu fight dia. Is the only draw we have in One Pride. Satu-satunya draw seri di One Pride. Iya. Crazy. Waktu itu melawan muridnya Sudirman. Oke. The fight goes, ronde 1 dia menang, ronde 2 lawannya menang, ronde 3 akhirnya mereka dua-duanya menang. Yeah. It's a draw. But dari situ kita lihat mentalnya, tidak ada kata menyerah. Dua-duanya berdarah mukanya. Yeah. Zainal doesn't stop. This guy mungkin kelihatannya nggak mempunyai yang luar biasa ya, tapi mentalnya he's luar biasa sekali. Like a machine. Betul sekali. Dia udah masuk, he knows dia udah tahu what I have to do. Aku harus execution. Ini kuda hitam. Yeah. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Don't forget him, guys. Let's look at the last 3. What happened? Zainal win, loss. Oh yeah, unanimous against Alphonse. Bener. Yeah. He got a unanimous against Alphonse. Yeah. Kalah sama Victor Johannes.
He won against Chandra Iwan. Yeah, man, this guy can do it. We'll see. Yeah. And his opponent is a very tough Tough guy. guy. Let's Tapi see. yang saya suka sama Dino itu benar yang Bro Francino tadi bilang. Fokus dia, commitment dia, dan also his mindset. Kalau dia sudah masuk arenanya One Pride, pintunya ditutup, he's there. For sure. He doesn't know anything else except what's inside the cage. Yeah. Very focused. Then next. Agung Maulana. See this Sarwo Eddie, this fight is a draw. Yeah. Satu-satunya draw di One Pride. Yeah. He lost against William Natley. Monster is he's a monster. He's a monster. He's a monster. Jangan salah. William can punch. He lost in the first round. But ada background story-nya Yeah. di kekalahan itu. Yang pertama dia come on a short notice and he got hit. Oh dia nggak ada waktu. Nggak ada waktu persiapan yang ideal pada saat itu. Jadi dia datang dengan short notice pada saat itu dan he got clipped. So maybe kurang beruntung atau so it's not. Yeah, but he's gonna be fight. He's gonna come to win karena dia kalau mindset fighternya juga kayak gini. Kadang-kadang kita ketemu dengan fighter, you've been there, yang sudah menang the last fight or 2 fights, 3 fights, namanya on a winning streak. Dia confident banget. Pasti. Tapi kalau ketemu sama fighter yang baru kalah, itu juga mindsetnya juga beda. Karena dia sudah punya kadang-kadang all out. Aku nggak mau kalah lagi. Betul. Karena dia tahu rasa yang kalah itu, it's not nice. Dan dia are coming to have a war. Dan kali ini dia turun kelas. Dia turun kelas juga. Biasanya dia dipukul oleh yang 77, kali ini 70. Mungkin akan menjadi enteng buat dia. We'll see. Beda. So, untuk kita teman-teman semua, pemirsa, my brother, 2 title fight, 1 contender fight, 1 ranking fight. It's gonna be all out war. Fight night tanggal 37. It's gonna be mad. We're looking forward to meeting you. Kita juga kangen sama teman-teman kita yang sahabat MMA juga, ya. Insya Allah semua lancar. Tanggal 26 Oktober. See you on the mat.